Di video kali ini, aku akan share ke kalian dua logo yang pernah aku bikin dan kenapa aku menganggap diriku sendiri bukan logo desainer. Tahun lalu ada teman yang minta tolong dibikinin logo sebuah masjid di dekat tempat tinggalnya. Temanku ini ikut jadi pengurus masjid, dan menurut dia masjid ini butuh logo. Kalau menurutku sendiri, kalau mau bikin poster pengajian atau poster kegiatan misalnya, adanya logo masjid bisa bikin posternya lebih menarik dan punya identitas. Oh, Masjid A mau ngadain pengajian hari Selasa habis maghrib. Oh, Masjid A mau ngasih santunan ke anak-anak yatim, dan seterusnya. Sebelumnya aku udah pernah bikin logo, bahkan pernah iseng ikut kompetisi bikin logo di 99designs.com. Atau sebagian kalian akan lebih memilih kata spekulasi daripada kompetisi. Dan menang 2 kali, meskipun itu udah lama banget. Selain logo, pernah juga bikin semacam poster promosi dan beberapa jenis desain grafis lainnya. Buat bikin logo dan desain grafis itu, aku biasanya cuma pakai satu software aja. Bukan karena aku udah jago banget bikin logo jadi nggak butuh banyak tools, tapi karena aku cuma bisa pakai software itu aja. Aku udah lama banget pakai Inkscape, dari zaman Inkscape masih belum versi 1, dan waktu itu CorelDRAW masih terkenal banget. Kalau sekarang kayaknya lebih populer Adobe Illustrator. Kenapa aku milih Inkscape? Ya jelas gratis, aku nggak mau pakai software bajakan dan aku nggak punya duit, makanya nggak ada pilihan lain selain software open source seperti Inkscape. Kalau sekarang sih udah banyak pilihan ya, untuk bikin desain grafis sederhana pakai HP pun udah bisa, dan toolsnya udah banyak dan gratis. Kembali ke logo masjid, jadi ini yang mau dibikin. Nama masjidnya Masjid Al-Jariyah, lokasinya di Banyuanyar, Surakarta. Jadi ada dua elemen itu yang harus ada di logo, nama masjidnya dan lokasinya. Ini aku coba gambar di kertas dulu, kira-kira mau bikinnya kayak gimana, dan aku mau terus terang di sini, aku tuh nggak bisa gambar. Anak SD aja gambarnya masih lebih bagus dari gambarku. Tapi menurutku proses gambar di kertas ini penting sebelum gambar pakai software. Soalnya pakai bolpen dan kertas bikin proses ngegambar jadi lebih mudah. Habis nuangin ide-ide, terus milih pola dasarnya kayak gimana, baru kita bikin pakai software. Dan ini hasil jadinya. Ada gambar logonya, kemudian di bawahnya ada tulisan nama masjid dan lokasinya. Konsepnya simpel, logonya dibikin pakai bahasa Arab, kemudian bentuknya dibikin kayak bentuk masjid. Sebenarnya aku nggak tahu siapa bentuknya ini bisa disebut kayak bentuk masjid, tapi kalau aku bayanginnya di gambar ini ada elemen-elemen yang bisa diasosiasikan dengan bagian-bagian masjid. Misalnya kubah, menara masjid, dan pintu masjid. Tentu ini subjektif ya, tapi ya itu pinter-pinteran logo desainernya sih buat bikin cerita atau story-nya. Soal warna, aku mikir simpel aja. Kalau menurutku warna hijau adalah warna yang langsung bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang bernuansa islami. Banyak masjid catnya hijau. Logo-logo organisasi keislaman banyak yang warnanya hijau. Dan setelah aku lihat di Google Maps, warna cat masjid ini memang bernuansa hijau. Sekitar 10 bulan kemudian, temanku ini minta tolong lagi. Kali ini bikin logo Rumah Quran Al-Jariyah. Kalau aku mikirnya, karena Rumah Quran ini boleh dibilang merupakan produk dari Masjid Al-Jariyah, jadi ya logonya harus dibikin nyambung dengan logo masjidnya. Kalau ada orang yang lihat logo Masjid Al-Jariyah, terus lihat logo Rumah Quran, harusnya dia udah bisa langsung notice kemiripannya. Ini kira-kira kata-kata yang berhubungan dengan Rumah Quran, kemudian aku coba bikin gambar-gambar sederhana. Sekali lagi, meskipun udah 10 bulan berlalu, aku tetap nggak bisa gambar. Inilah hasilnya. Modelnya masih mirip dengan sebelumnya, yaitu pakai huruf Arab, pakainya huruf Ro sama Qaf, cuma setelah selesai bikin, aku baru nyadar. Ini kan rumah Quran, kata rumah kan bukan pakai bahasa Arab, tapi aku langsung transliterasi ke huruf Ro. Ya nggak apa-apa sih, kembali lagi pinter-pinteran desainernya bikin cerita atau story. Setelah selesai satu, aku nyoba lagi, ada ide lain nggak yang bisa dikembangkan. Akhirnya aku bikin satu lagi dengan konsep gambar meja kecil buat baca Quran, hasilnya seperti ini. Jadi kedua logo ini yang kukirim ke temanku biar dia sendiri yang pilih mana yang lebih cocok menurutnya. Konsep mana yang dipilih sama temanku? Sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mau jelasin sesuatu yang udah kusinggung di awal video. Kenapa aku nggak menganggap diriku sendiri sebagai logo designer? Jawabannya sederhana, karena memang aku nggak punya knowledge atau ilmu yang proper buat mendesain logo. Desain logo itu bukan sekedar bikin bentuk yang menarik dan warna yang eye-catching sehingga orang yang lihat langsung tertarik. Logo itu merupakan representasi sebuah organisasi dalam gambar, tulisan, atau gabungan keduanya yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pembuatannya. Dan pembuatan logo itu biasanya prosesnya lama, diawali dari desainer menggali informasi sebanyak-banyaknya dari entitas yang mau dia bikinin logo. Bisa produk, organisasi, brand, bahkan nama orang. Setelah itu brainstorming, nentuin konsep yang sesuai dengan informasi yang sudah dikumpulkan dan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di entitas tersebut.
terus bikin sketsa yang banyak dan variatif untuk kemudian dipilih sketsa mana yang paling sesuai dengan konsep awal. Baru setelahnya dituangkan jadi gambar digital, dan seterusnya, dan seterusnya. Proses ini tentu saja makan banyak waktu, baik yang berhubungan dengan proses kreatif desainer itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan komunikasi antara desainer dan pemilik entitas meliputi knowledge sharing, negosiasi, dan lain sebagainya. Hal inilah yang aku nggak bisa. Aku belum punya ilmu komunikasi yang baik, aku belum punya pemahaman yang cukup mengenai branding dan pemasaran, dan aku juga nggak pernah mengenyam pendidikan khusus mengenai desain. Makanya aku nggak menganggap diriku sendiri sebagai logo designer. Aku menganggap diriku sebagai pengguna Inkscape yang tertarik dengan proses pembuatan logo. Sekarang kembali ke dua logo ini, yang mana yang dipilih temanku? Jawabannya adalah nggak ada. Jadi pada akhirnya karena satu dan lain hal logo bikinanku ini nggak jadi dipakai. Ya udah sih, kalau aku sih nggak masalah. Soalnya keputusan akhir kan ada di tangan klien, bukan di tangan desainer. Yang penting ini udah jadi media belajar buatku. Meskipun bukan logo desainer profesional, aku udah berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dengan kemampuan yang aku miliki. Dan aku sendiri cukup puas dengan hasilnya. Lagi pula logo masjidnya dipakai kok, cuma rumah Qur'annya yang nggak dipakai. Oke, sekian aja dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian, dari dua logo ini kalian pilih yang mana dan kenapa aku milih warna coklat? Silahkan jawab di kolom komentar.